Get ready, Cause it's Set Night Podcast. Hai semuanya, welcome back di Set Night 17.0. Hari ini aku sebagai host akan mengundang teman-teman aku yang dari BMPD nih. Nah, boleh kali kita kenalin dulu siapa-siapa aja. Oke, halo, kenalin, nama aku Michael, selaku Ketua BEM Personal Development di Kabinet Diamandis. Boleh yang lainnya? Lydia or Vendia dulu? Oke, aku dulu deh. Nah, kenalin, aku Vendia dari anggota Personal Development dari BEM. Halo, aku Lydia dari BEM Podomoro University Personal Development 2021. Oke, jadi kalian nih sekarang kesibukannya lagi pada ngapain guys selain UAS ya? Karena kan secara kita tuh udah tahu dong minggu-minggu ini tuh lagi minggu-minggu UAS. Nah, kesibukan kalian di luar UAS tuh ngapain? Terus coba dong, boleh kali cerita-cerita dikit nih selama kalian UAS tuh. UASnya susah kah atau gampang kah atau gimana nih? Coba boleh kali cerita-cerita dikit. Dari coba dulu nih, ketua kita atau dari Lydia atau dari Vendia? Tapi gue penasaran untuk Jasper sih. Gue Mungkin boleh dari- kali ya? Boleh. Boleh. Oke, kalau dari Despro sendiri, ya sebenarnya kalau tugas UAS kurang lebih udah kayak dicicil dari minggu-minggu sebelumnya sih. Jadi pas nanti udah jadwal UASnya itu udah di hari H, tinggal dikumpulin aja gitu. Dan ya kami tuh bikin kayak laporan-laporan gitu kan. Ada juga yang bikin kayak tugas digital modeling atau bikin poster, ya kayak gitulah. Dan itu nggak susah-susah amat. Dan itu ya biasa aja sih menurut gua sih. Nggak gimana susah, nggak gimana gampang juga. Dan kalau keseharian gua pas lagi UAS ini ya biasanya kerjain tugas, lalu ada juga kadang-kadang olahraga, jogging keluar gitu. Kalau KMS gimana nih? Oh wow, langsung tema kedua ya. Jadi tuh sharing sedikit, kalau misalnya gue tuh untuk belakangan ini ya, gue kan ada UAS dan juga karena gue di semester 7 ada yang namanya tugas akhir, konsepnya namanya capstone project tuh. Itu jadi kita tuh dikasih pilihan untuk tugas akhir kita, untuk kelulusan kita bisa storytelling, kita bisa bikin business plan, sama kita mesti atau food testing itu kayak semacam you bisa bikin makanan atau alternatif. Kalau kemarin sih ada ya dari teman-teman gue tuh kayak sempat bikin nugget tapi vegan. Itu cukup unik sih. Jadi tuh mereka tuh kayak sempet ke kampus dan mereka tuh karena Podomoro ada kitchennya ya, mereka bikin di situ. Abis itu kayak minta tolong kayak dosen, kayak mereka sampai kasih kuesioner gitu, dan mereka tuh bikin macamnya tuh kayak banyak banget tuh. Menurut gua benar-benar unik ya gitu, dan benar-benar revolusioner sih. Gue nggak pernah dengar soalnya nugget tapi vegan gitu. Nah, untuk UAS sendiri ya gue oke sih, maksudnya masih tetap bisa handle. Jadi banyak kita project base. Jadi untuk hari hanya untuk pas ujian kita kumpul projectnya gitu. Jadi banyak kita untuk dari hotel bisnis ya, karena gua majoringnya di hotel management, banyak bisnis plan gitu. Lebih cenderungnya ke situ itu. Dan ada mungkin jadi tuh kayak kita bikin mock up restoran gitu, kayak temannya udah ditentuin gitu. Jadi challenge juga soalnya banyak macam restoran kan ya di dunia ini. Jadi kita mesti ranging dari satu sampai sama yang lain gitu. Keseharian gue sih masih ya, untungnya masih bisa ada waktu buat olahraga ataupun ngerjain hal-hal yang lain, ketemu teman walaupun di pandemi ya. Jadi cukup seneng lah, happy, enjoy juga sih jadinya. So far sih kayak gitu ya kalau gue ya. Mungkin kalau dari Lydia gimana? Kalau buat keseharian gue sekarang tuh lagi magang di Swisota Jakarta. Terus juga itu magangnya tuh jadi Senin sampai Jumat, jadi tuh hampir full. Terus kalau buat UAS-UASnya jadi tuh kita tuh kayak disuruh bikin video atau ngumpulin beberapa berkas-berkas dokumen gitu. So far sih menurut gue sih UASnya tuh nggak sesusah yang pas kita masih kuliah semesteran gitu sih. Enakan pas lagi magang tuh jadi kayak bener-bener gampang gitu UASnya. I
I see. Ini kalian gak ada yang mau nanya gue nih? Tahu dong. Masa hostnya nggak ditanya? Penasaran gitu. nih, penasaran. Penasaran juga kita nih. Wah, kalau Apalagi Putri ini kan hukum ya ambilnya ya. PLP. Waduh, papernya. Waduh. Kalau dari hukum sendiri, ya kalau kalian dengar hukum nih kan, pasti kalian langsung dengarnya, aduh, undang-undang nih dan lain-lain nih. Nah, kalau selama UAS sendiri, mungkin karena gue suka kali ya sama pilihan studi gue, jadi gue ngerasa tuh selama UAS ya udah nyaman-nyaman aja. Pusing karena kita bikin paper, kita analisa, terus kita nge-review dan lain-lain, terus ada ngejawab kasus. Tapi ya so far UASnya asik sih. Terus kalau dikata gimana ya, pokoknya intinya seru aja sih. UASnya nggak yang pusing-pusing banget. Ada presentasi juga, presentasinya tuh nggak yang monoton gitu, kayak kita bisa berekspresi juga. Terus kalau di luar UAS, gue selama ini aman-aman aja, bisa hangout sama teman-teman, bisa nonton drakor, bisa me time juga. Jadi selama ini UASnya belum ada yang kesusahan sih gitu. Oke guys, kita kan udah bahas nih ya kesibukan kita tuh ngapain. Terus boleh kali ya kita langsung ke topik utama kita. Jadi ya kita tahu kan kita tuh sekarang jadi mahasiswa dan mahasiswi pandemi nih. Nah, terus mungkin ada nggak sih kayak perasaan kalian pas awal-awal nih, aduh gue jadi mahasiswi pandemi gitu. Gimana tuh first time kalian perasaan itu gitu? Boleh dari Lydia dulu kali, karena kan cewek ya. Kan kalau gue kan kayak baru masuk di 2020 ya. Jadi tuh pas gue SMA tuh gue tuh pikirannya kayak, aduh gue pengen cepet-cepet kuliah nih, pengen cepet-cepet kuliah offline. Soalnya gue liat kakak kelas gue ini Podomoro yang ambil HBP tuh, mereka tuh kayak asik-asik banget, masak-masak, gini. Tapi kan ya gara-gara COVID jadi semua tuh online ya. Ya awalnya kayak ngerasa, aduh males banget nih online. Bahkan gue sampai ngerasa salah jurusan gitu gara-gara online sih. Terus kayak lama-lama ya dibawa enjoy aja sampai sekarang, jadi ya oke-oke aja sih. Kalau Pedia gimana tuh? First timernya banget nih, tahu aduh gue jadi mahasiswi pandemi. Ya pas awalnya kan memang dari sekitar akhir SMA itu memang udah pandemi, lalu kuliah SMA-nya itu online kan. Dan aku juga nggak nyangka pas masuk kuliah itu memang udah online gitu, nggak bisa ketemu teman, nggak bisa ke kampus. Dan itu rasanya membosankan sih ya, kuliah online kayak gitu. Cuma dari laptop doang, habis itu kerjain tugas pun cuma online aja, nggak bisa ketemu teman di kampus, nggak bisa ketemu dosen. Ya ada rasa kepengen lah gitu, pengen bisa kuliahnya tuh offline. Tapi sampai sekarang masih belum bisa sih. I see. Kalau MS dulu nih, gimana nih perasaannya nih? Jadi Apalagi jujur kan mau masuk semester akhir gak sih hitungannya? Ya betul, gue udah mulai masuk semester akhir ya, jadi gue mungkin sharing dikit ya. Waktu pas gue waktu itu bener-bener kayak baru pulang dari magang, dan itu baru tuh denger kabar-kabar namanya yang covid itu apa segala macam. Awalnya gue kayak oh ya udah, maksudnya nggak mungkin juga ke Indonesia karena apa segala macam. Kalaupun masuk ke Indonesia kayak ya udah mungkin kayak dulu kayak namanya flu burung dan segala macam, kayak sempet lumayan, tapi nggak sampai yang kasih efek tuh kayak kemarin itu loh. Itu kemarin itu jujur itu parah kan, kayak bisa memberhentikan semua aktivitas gitu, dan bahkan kayak ngubah cara kerja dunia gitu kalau bisa dibilang gitu ya. Jadi tuh rasanya tuh ya awal pasti seneng lah, kayak dulu kayak yang kita nggak pernah ngerasain. Dan kita mendamba-dambakan namanya, aduh pengen kuliah dari rumah aja, dapet tuh kesempatan tuh apa segala macam. Rasanya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, jadi 1 semester, jadi 2 semester, akhirnya jadi 4 semester, enak juga ternyata di rumah. Kayak gimana ya? Waktu pas lagi
online gitu pasti lu bakal ngeliat kayak nge-scroll galeri lu, wah lu hahaha sama teman-teman lu waktu pas lagi di kampus itu, terus kayak sekarang dibatasin oleh jarak gitu dan cuman lu bisa lewat dari kamera layar, kayak itu beda banget deh rasanya dan cukup sedih ya gitu. Dan tiba-tiba gua merem melek-melek udah mau kelar, gue udah pengen lulus. Jadi ya cukup ini sih. Tapi untungnya sih sekarang kita udah mulai hybrid kali ya. Betul. Gitu. Ya, Tuh. Oke, jadi kayak gitu sih kira-kira kalau dari gue ya. Dan sekarang ini gue juga kemarin itu sempat ambil namanya tes Delft. Delft itu tes Prancis gitu ya. Tadinya tuh kan kita pengen di pusatnya langsung di IVI gitu. Tapi karena satu dan lain hal, kita akhirnya dari Podomoro tuh, waktu pas gue lagi datang tuh ya, gue kayak ngeliat tuh kayak teman-teman gue yang udah lama banget gue nggak lihat, itu kayak 2 tahunan gitu gue udah nggak lihat, terus kayak aneh gitu, ada yang makin nobody shaming tapi ada yang makin lebar, ada yang tiba-tiba makin kurus gitu, terus kayak ada yang kayak tiba-tiba sifatnya kayak beda gitu, kayak lu dulu orangnya gak kayak gini, boy. Tadinya yang mungkin dari yang orangnya hahaha gitu, tiba-tiba kayak ketemu kayak kalem banget gitu. Terus kayak jadi kayak mungkin pandemi itu kayak benar-benar kayak kasih dampak ke orang-orang gitu. Efeknya tuh ya gue harap sih dampaknya positif semua ya untuk teman-teman gue gitu. Jadi cukup kaget juga gue udah ketemu teman yang teman-teman lama itu yang untuk di kampus gitu. Kira-kira sih kayak gitu ya. Cuman gue penasaran deh, kan mungkin Fendian nih kemarin sempat apa sih namanya kayak ada proker gitu. Kira-kira gimana itu? Kan apalagi itu udah semi offline ya bilangnya. Handle-nya gimana sih itu? Boleh ya Put, gue nanya-nanya nih. Boleh dong, Ya? santai aja ngomong-ngomong. Oke. Nah, boleh. Jadi kan yang pas bulan lalu ya, SOG, itu gue jadi ketuanya dan acaranya disiapin sekitar 2 bulan gitu dan berlangsung sekitar 5 hari. Nah itu kan rencana awalnya itu pengennya online aja kan. Tapi setelah dipertimbangkan itu ternyata ya memang acaranya kan lebih bagus itu kalau bisa diadakan semi offline. Lebih kelihatan menarik aja gitu kan. Lebih banyak orang yang suka. Nah jadi ya kami lakukan perubahan lah tuh ke acaranya dari online ke semi offline. Dan kalau dari sistem di SOG-nya sendiri ya, sistem kepanitiaannya ya aku rasa sih udah cukup bagus. Dan walaupun ada kayak kesulitan komunikasi misalnya karena nggak bisa ketemu offline, tapi kami bisa aja ya adain rapat gitu buat diskusiin. Nah, dan kalau di acaranya sendiri, pas di hari H-nya itu, walaupun ada beberapa kendala, tapi ya, it's okay lah. Itu bisa diatasin semuanya. Nice. Ya sih. Kalau Lydia gimana nih? Kalau gue sendiri tuh kayak kan belum kuliah offline ya. Jadi paling tuh kayak ketemu teman-temannya tuh dari pas kerja kelompok, bikin tugas gitu-gitu, itu baru ketemu offline gitu. Ya perasaannya sih ya seneng lah ya, kayak maksudnya akhirnya nih kapan lagi nih kita kerja kelompok langsung gitu. Biasa kan kayak dari Zoom aja. Kayak ya berharapnya sih semoga cepet-cepet offline ya biar kayak bisa ketemu terus kan. Kalau kayak offline kan kayak lu kerja kelompok mau apa-apa itu kan lebih gampang gitu daripada online. Gitu. Mbak Putri gimana nih? Putri kan angkatan 2019 ya, dan udah sempet ngerasain offline juga. Kalau gua sih gimana ya? Kalau pas tahu kita bakalan di onlinein, jujur itu kayak akhirnya gue nggak perlu bangun pagi-pagi buat ke kampus. Terus akhirnya gue bisa tiduran aja maksudnya gue bisa Zoom terus diambil tiduran nih, kayak santai, nggak perlu duduk-duduk di kursi, nggak perlu mata tuh lihat ke layar gitu kan. Cuman setelah berapa tahun ya, 1,5 tahun mungkin kita ngerasain online gini, gue kayak nggak bisa, gue butuh banget nih namanya offline gitu. Nah kalau buat ketemu sama temen-temennya itu jelas banget gue sama banget ngerasain yang apa yang MS tuh rasain, karena ibaratnya kayak dulu tuh teman-teman gue
pada kayak gini nih, anaknya ekstrovert lah istilahnya. Bawel, cerewet banget. Tiba-tiba kok pas ketemu, kok udah pada diem, kok kayak gini. Terus apalagi yang gue rasain itu adalah gampang banget kerasa capeknya kalau ketemu sama orang. Kayak lu misalkan ada event nih ke kampus, cuma kayak ibaratnya foto-foto doang, foto or ketemu sekitar 15-30 menit lah gitu. Itu tuh pas sampai rumah kerasa capeknya tuh, wah kerasa banget kayak benar-benar lu ya 8 jam di luar, padahal cuma 15-30 menit doang. Gitu sih kalau yang gue rasain ya. Terus ya berharap cepet-cepet hybrid aja sih. Iya, bener banget sih. Kita tuh Tapi udah kalau mulai hybrid ya. Kenapa? iya, yang angkatan bawah udah mulai hybrid ya. Iya, kata gue udah mulai hybrid gitu. Serius? Oh my god, seru banget. Aduh, Semoga semester depan Oke, ya. ya. Semoga. Tapi kalian sendiri tuh lebih prefer offline apa online? Siapa dulu deh, lu tunjuk deh, Rit. Lu pengen Siapa dengar dulu siapa nih? nih? Tunjuk deh. PMS dulu deh. Jujur ya, kalau misalnya karena gue udah mungkin semester akhir ya, jadi gue lebih prefernya tuh kayak online gitu. Soalnya waktu pas lagi online gitu kan, kita kan kayak jadinya bisa kayak belajar kayak di mana aja gitu kan. Jadi kita bisa bikin lebih banyak waktu buat ngelakuin hal-hal di luar kampus gitu. Contohnya ada juga yang tiba-tiba bisa kerja dan segala macam, freelance bahkan juga bisa. Itu maksudnya kan not a bad thing, cuman kan jadinya bisa ada pemasukan, tapi mungkin bisa fokusnya kebelah gitu, karena kan kita juga lagi belajar, apalagi tapi kita juga ada kewajiban lainnya, itu kita ada klien, ada kerjaan dan segala macam gitu. Jadi apalagi kita juga semester 2 gini bakal ada tugas akhir gitu, yang bakal makan waktu banyak banget gitu, dan banyak revisi yang pasti ya. Tapi jangan takut guys. Oke. Jadi sih gue kayak gitu, itu jawaban gue sih. Jadi gue bener-bener prefer online ya untuk sekarang itu. Tapi gue bener-bener berharap sih, jadi kayak gimana ya, untuk angkatan bawah ini kan masih angkatan pandemi gitu ya, belum tahu ngerasain offline-nya kayak di kampus kayak gimana. Gue tuh pengen at least kayak mereka tuh punya something yang memorable gitulah di kampus gitu, masih bisa kayak ngerasain angkatan kita gitu loh Put, kayak bisa hahi sama teman gitu, tiba-tiba pulang kampus bisa nongkrong di mana apa segala macem. Apalagi kan kita kan di mall ya, bisa mana gitu, di bawah aja gitu, ya nggak? Betul. Pas banget, pasti mereka foto-foto, itu kan bakal jadi memori yang berharga gitu buat mereka gitu. Not missing out itu benar-benar menurut gue sih itu benar-benar golden banget lah buat mereka kayak gitu. Nah kan kita kan udah denger nih ya dari yang angkatan akhir lah ya. Kita coba tanya Vendia deh, yang anak 2020 juga. Gimana Vendia, lebih suka offline apa online? Kalau ditanya suka offline atau online, ya gue jawabnya terserah sih. Soalnya gue rasa masing-masing ada kayak plus dengan minusnya gitu. Oke, Kalau minus apa tuh? Kalau offline kan ya kendalanya itu kita kayak harus ke kampus, capek-capek. Habis itu perlu bangun pagi juga. Habis itu ya capek lah gitu bolak-balik ke kampus sama ke rumah. Lalu kalau misalnya kita itu online, enaknya kan kita kan bisa tidurnya sampai malam-malam, kan nggak perlu capek-capek keluar rumah. Tapi ya kendalanya kan kalau offline tuh vibes-nya tuh lebih kerasa gitu, bisa temu teman, bisa ke kampus, ya lebih enak lah gitu daripada cuma belajarnya di rumah doang. Habis itu gue pengen dengar juga dong dari Lydia, soalnya kan angkatan 20 juga nih. Waduh, kalau kesah anak 20 yang kelihatan Oh ya wow, Jadi, oke. Angkatan corona ya. Kalau gue sih kayaknya lebih prefer offline. Soalnya kan gara-gara online gini kayak kelas-kelas praktek gue yang kayak FO, kitchen, pastry gitu kayak bener-bener semuanya tuh di online. Jadi lu pada bisa bayangin lah ya, kayak misalkan gue masak-masak di rumah, bikin UAS ini di rumah, kayak itu kayak PR banget sih. Jadi kayak mendingan offline. Apalagi kan kita kayak angkatan gue tuh angkatan 2020 yang termasuk baru. Terus kayak kalau offline tuh kan kayak kita lebih gampang kenal orang sana sini, lebih gampang cari teman gitu sih. Kalau Putri gimana? Kalau gua
Karena gue berada di angkatan tengah nih ya, nggak awal, nggak akhir juga, Bener nih. pengennya offline sih tetap. Karena gimana ya, kita tuh sebenarnya bukan nggak bisa sih, tapi belum bisa untuk 100% semuanya tuh serba online. Apalagi kalau buat sosialisasi sama teman-teman gitu ya, sama teman-teman, sama kakak tingkat, sama adik tingkat, atau sama dosen pun mungkin kayak kalian tuh kayak pernah suka ngerasain gak sih, kayak misalkan kita tuh pas online nih udah nih connect gitu, tapi pas offline tuh kita ternyata diem-dieman. Iya, benar. Iya. Itu yang bikin gue kayak gak bisa nih kita 100% semuanya online. Mungkin emang yang Vendia bilang tuh benar sih, ada pro dan kontranya, cuman gue secara pribadi gue lebih prefer offline karena untuk masalah bersosialisasi, menurut gue, pandangan gue sosialisasi di online dan dunia offline itu benar-benar kerasa banget bedanya gitu sih. Jadi gue lebih prefer offline gitu guys. Ya. Alright. Tapi gue penasaran deh, lo pada kayak pernah ini nggak sih kayak kelas apa segala macam, ya udahlah mau yung aja belajarnya, yang penting gue tugasnya kelar apa segala macam, ya udah gitu aja. Jujur gue sih pernah ya, gue sih nggak Banyak yang kayak gitu gara-gara online ya. Iya gitu. Sejak online ya. Kita gak bisa Jadi gampang semuanya. Jadi lebih gampang sebenarnya. Oke guys, oke nih kita udah bahas nih perasaan kita gimana dan prefer mana. Oke, sekarang gue mau bahas tentang how does it feel you guys to be a part of BEM. Boleh? Boleh dong. Gimana nih? Mau dari siapa nih? Kepada Vendia dulu kali ya. Gimana, Ven? Ini tentang organisasi dan life balance ya. Yes. Kalau organisasi, ya gue rasa memang lebih enak sih secara offline ya, kan bisa ketemu langsung dan komunikasinya kan juga lebih enak gitu kalau offline. Habis itu kalau mau kerjasama pun juga bisa lebih lancar lah daripada kalau cuma online doang. Kalau misalnya online, kalau misalnya ada rapat gitu, nanti ada yang off cam, lalu ada yang susah dikontak, ya banyak kendala gitu kalau misalnya online. Tapi kalau offline tuh bisa lebih lancar gitu kan. Lalu kalau misalnya life balance sendiri, ya gue rasa memang sejak pandemi kan karena kita kuliahnya jadi online, nggak ada datang ke kampus, nggak kayak dulu pas SMA bisa datang ke sekolah. Jadi kan pola hidup kan juga berubah nih. Nah itu ya gue coba nyesuaikan aja sih. Jadi ya gue kurang lebih kayak atur prioritas saja. Gue pilih kegiatan mana yang menurut gue tuh penting. Jadi gue lakukan yang itu aja, yang menurut gue penting. Kalau yang kurang penting gue tinggalin aja gitu, biar nggak terlalu overloaded lah gitu. Kalau yang lain gimana nih? Tapi Ven, sebelum kita kenapa? oper ya, gimana nih perasaan lu sebagai anggota BEM? Ada rasa seneng kah? Atau gimana kah? Atau biasa aja malahan? Aduh, bahaya nih kalau biasa aja nih. Wah, Gila nih. Kalau gue sendiri, gue so far suka ya masuk BEM ya. Karena gue rasa gue banyak banget bertumbuh di BEM. Gue dari yang banyak ketakutannya, tapi udah makin masuk BEM tuh udah makin kerasa menghilang gitu ketakutannya. Soalnya udah makin banyak hadapin juga. Habis itu dari segi skill kerjasama, skill teamwork itu juga banyak bertumbuh. Nggak kayak dulu lagi lah. Kalau dulu mah gue kayak nggak ada apa-apanya. Oke deh. Kalau MS sendiri gimana nih MS? Waktu pas gue lagi rasanya ya jadi BEM ya. Waktu pas gue lagi kemarin tuh, jadi kan ada proses interview dan segala macam kan ya. Gue tanemin satu, pokoknya apapun hasilnya, gue bakal lakuin yang terbaik kan. Oke. Dan untungnya
berterima kasih juga gue, mungkin gue bakal dipilih dan dipercayain sebagai kadif ya, di personal development divisinya gitu. Jujur waktu pas, apalagi kita waktu pas lagi sertijab ya, gue tuh rasanya bukan ada sebuah beban, tapi bukan beban yang artinya negatif ya, tapi kayak sebuah beban yang gue rasa ini yang harus gue tanggung, soalnya gue sebagai ketua gitu, gue tuh punya anggota gitu, kayak anggota itu mungkin mereka ada yang punya certain goals gitu ya, mungkin ada yang pengen belajar, ada yang punya goal lain lah gitu istilahnya, dan gue tuh mesti jadi salah satu yang bisa ngedorong mereka dan mereka bisa lebih baik gitu ya. Jadi itu sebuah pride juga buat gue gitu, kayak kalau misalnya gue bisa menolong orang, gue bakal itu menjadi kebanggaan gue sendiri dan kebahagiaan gue sendiri gitu. Jadi gue benar-benar senang banget ya gue di BEM ini. Mungkin ada ya kayak sedikit, pasti masalah ada aja sih, cuman apalagi ada beberapa broker ya pastinya gitu, kayak banyak lah masalahnya gitu. Tapi kita kan bareng-bareng, kita punya 4 orang dan kita bakal brainstorming terus dari masalah-masalah itu, cari solusinya. Mungkin kita sempet kayak sampai stres, oh ini gimana, wah kita pokoknya mesti kita brainstorming terus, dan itu kita juga kan dari situ kita pikiran makin kritis, kita makin lebih detail lah pikirannya gitu. Jadi kita bisa dibilang one level up kali ya, kayak slogannya kabinet ini gitu. Ya, Mantap nih. ya kayak gitu. Jadi untuk BEM sendiri mungkin kayak workload-nya gitu, untuk divisi ini mungkin seasonal kali ya. Mungkin kita kan juga waktu itu kayak sempat handle untuk mahasiswa baru. Nah itu mungkin kita yang ya kira semua juga udah ngerasain kali ya, gimana stresnya mesti ini dan itu ya gitu. Tapi overall happy kok, kayak gitu sih Put. Oke deh, tapi nih kayak yang Vendia jawab kali ya, gue mau nanya, lu lebih prefer organisasi secara online atau offline? Terus BEM kan, maksudnya kita sebagai anggota BEM pasti punya tanggung jawab lebih dong dibanding mahasiswa-mahasiswa yang lain, karena kita harus nyimbangin kuliah kita dan organisasi kita biar semuanya sama-sama berjalan. Tapi pernah nggak sih lu nih ya, khususnya lu sebagai mahasiswa semester akhir yang udah ada ya ibaratnya menyusun skripsi or capstone, ya whatever that is, ya itu. Gimana nih, kayak ada gak sih kayak perasaan yang nggak keseimbang nih antara BEM sama kuliah gua gitu kan? Dan kalau misalkan ada, gimana tuh cara lu buat ngebalance itu lagi? Oke, mungkin kayak untuk capsule-nya tugas akhir yang sempat udah gue mention itu perlu waktu makan banyak gitu. Mungkin unbalance ada pernah, dan tapi untuk gue tackle itu, gue yakinin ke diri gue sendiri kalau misalnya gue punya anggota yang ini ya, kita saling percaya gitu, apalagi kita kan juga discipleship gitu di kabinet ini nilainya. Jadi apapun kesusahan kita bakal komunikasi satu sama lain gitu. Jadi kalau misalnya ada unbalance apa segala macam, cobalah komunikasiin ke grup gitu, kayak sorry nih, kayaknya gue lagi nggak bisa apa segala macam, kalian bisa tolongin nggak gitu. Dan emang sih kita kayak ngebantu ya, cover gitu satu sama lain gitu. Jadi itu sih komunikasi dan rasa percaya, ngebangun percaya di dalam satu tim itu penting banget. Jadi itu nge-tackle gitu. Efeknya kayak gitu. Kalau misalnya ada unbalance, dari nggak cuma gue doang, maksudnya dari kalian juga sebagai anggota juga boleh kok kayak gitu. Jadi enak gitu semuanya. Every problem juga bisa diselesain kayak gitu. Mantap. Berarti kalau secara keseluruhan prefer online atau offline organisasinya? Oh iya, belum gue jawab ya. Maaf. Oke, gue prefer untuk offline ya, karena emang pada dasarnya kalau misalnya kita mau ada program kerja itu pasti offline maunya gitu, karena pasti bakal lebih enak feel-nya dan segala macam.
Tapi kalau misalnya online itu nggak menutup kemungkinannya kalau misalnya prokernya itu bakal bakal seru juga pastinya. Cuma kan mungkin ada vibes tertentu yang nggak bisa dirasain waktu pas lagi online gitu. Jadi kayak gitu, gue tetap lebih prefer untuk offline-nya sendiri. Oke, kalau Lydia nih gimana nih? Kalau gue buat saat ini buat organisasi jujur gue lebih pilih online. Karena kan kayak di kesibukan gue yang lagi magang ini dari pagi sampai sore, dari Senin sampai Jumat, kayak harus bisa-bisa gitu lah, kayak bisa ngatur waktu lah buat organisasi. Kayak kadang kayak misalkan gue udah pulang magang malam-malam lagi overtime capek, masih ada rapat gini-gini gitu. Jujur itu sih capek ya, tapi kan itu kan kayak udah tanggung jawab gue dan gue emang harus lakuin itu. Jadi gue lebih prefer online sih. Saya kalau offline kayak jujur gue juga kayak capek badan juga sih. I see. Iya. Jadi overall seneng dong ya berarti di BEM. Senang. Oke, kalau gue juga sama sih. Pandangan gue juga, maksudnya opini gue, jawaban gue juga kurang lebih sama lah apa yang MS bilang, apa yang Lydia bilang, apa yang dia bilang juga. Oke, terus kita udah bicarain nih tentang organisasi. Dan justru maksudnya yang kita tahu organisasi itu membawa banyak banget manfaatnya. Entah buat diri kita, entah buat orang lain juga dong pastinya. Nah, menurut kalian perbedaan hard skill dan soft skills itu apa sih? Boleh dijawab? Dari siapa dulu nih? Siapa aja boleh. Siapa aja ya boleh. Yang pasti aja yang punya jawaban pasti nih. Punya jawaban pasti. Gue belum ada jawaban pasti. Lu belum ada jawaban pasti. Oke deh. Belum kepikiran nih. Mungkin gue bisa lempar dulu ke lain. Oke, kalau gitu gue aja lah ya. Oke, boleh. Soalnya gue dulu sempat kayak ada cari-cari di internet kan soal hard skill dan soft skill, dan dari yang gue dapatin itu ternyata ada dua perbedaan yang besar nih. Padahal keduanya kan sama-sama kita perlukan. Hard skill dan soft skill dua-duanya kita perlu di dunia kerja nanti. Kalau soft skill itu kurang lebih kayak skill yang basic yang kita itu harus semuanya itu udah punya gitu loh. Kayak skill komunikasi, lalu skill teamwork, lalu skill leadership. Ya intinya soft skill itu lebih kayak skill sosial kita gitu. Gimana caranya kita connect sama orang, gimana caranya kayak nolong atau berempati. Lalu kalau hard skill itu kurang lebih kayak skill yang kita itu udah spesifik, kita tuh kuasain. Skill teknis lah gitu. Misalnya ada orang yang jago matematika, atau orang jago fisika, orang jago misalnya dia atlet, dia jago olahraga tertentu gitu. Itu kan hard skill. Kurang lebih kayak orang itu dipandang seperti apalah gitu. Orang itu pekerjaannya tuh apa, kurang lebih ya itu hard skill-nya dia gitu. Itu sih yang gue dapatin. Oke, any other opinion from others? Atau sama? Kurang lebih sama sih. Kurang lebih sama, iya benar. Gue juga Sama ya. Soalnya emang itu udah ada teorinya bukan sih? Kayak gitu. Cuman kalau misalnya boleh ini ya, gue boleh beropini juga ya. Untuk hard skill pun mungkin ya dari gue pun juga kebentuk di masa perkuliahan ini dan juga waktu pas lagi di BEM gitu. Apalagi tapi lebih cenderung ke soft skill. Soalnya kan kita apalagi suatu organisasi gitu ya, kita perlu banyak komunikasi dan segala macam. Mungkin emang sih kedengarannya kayak klise banget gak sih? Oke, lu mesti kerja ini, pokoknya lu mesti sosialisasi apa segala macam. Tapi lu sering kali orang kayak ngeremehin gitu, kayak ngelewatin tuh kayak detail-detail kecilnya. Jadi kayak let's say kita pengen bikin bangun trust gitu, lu mesti tahu, maksudnya kayak setiap orang kan kalau mau di-approach kan beda-beda gitu. Dia juga mesti belajar bisa ngeliat orang, dia juga mesti tahu gitu cara berkomunikasi yang baik apa segala macam. Apalagi kan kita different backgrounds gitu ya, mungkin ada yang dari daerah, ada yang mungkin dari, bahkan kalau misalnya kita satu kota tapi beda daerah, kayak misalnya gue orang Jakbar, ada yang Jaksel, kan cara ngomongnya udah beda-beda gitu. Kalau yang Jaksel which is gue mah Indonya Indo banget gitu. Jadi kayak gitu. Jadi benar-benar kayak itu bakal eye opening banget kalau misalnya kita bisa melihat ya kayak different backgrounds gitu. Dan itu masuk soft skill gitu. Dan itu benar-benar berharga lah pelajarannya buat gue ya.
dan gue yakin juga untuk semua orang juga gitu. Oke, I see, Oke. guys. Terus ada nih satu lagi pertanyaan, pengen gue banget tanyain. Gimana cara kalian mengembangkan soft skill kalian ya, terutama selama pandemi? Karena yang kita tahu adanya pandemi ini ya menghalangi sebagian besar kegiatan kita kan. Cuman gimana cara kalian buat terus-menerus mencoba untuk mengembangkan soft skill kalian, hard skill kalian, tuh gimana sih? Mungkin buat yang dengar juga jadi bisa tahu nih, bisa terinspirasi gitu. Gue boleh nunjuk karena gue pengen denger banget sih dari Lydia sih. Oh iya itu boleh banget. Boleh, Kenapa boleh. nih? Kalau gue sendiri, ya gue sih pengennya kayak ikut sesuatu yang bawa manfaat buat gue gitu ya. Jadi kayak menurut gue tuh kayak ikut organisasi, ikut kepanitiaan itu juga cukup sih buat ngasah soft skill sama hard skill kita. Kayak soalnya kan banyak banget yang kita bisa dapetin di situ. Sama ikut-ikut webinar juga bermanfaat guys. Oh berarti ini ya suka ikutin webinar dong kalau kayak gitu. Kadang kalau ada waktu kosong. Oke. Lumayan juga dapat sertifikat guys. Seperti hunter. Sertifikat hunter, SKP. oke lah itu. Tapi gue penasaran, gue pengen nanya ke Lydia, kan lu kan sering ikut webinar gitu ya, topik apa sih yang paling lu suka denger gitu? Gue sukanya tuh sebenarnya denger topiknya tuh yang kayak, yang maksudnya nggak yang kaku-kaku banget gitu ya. Kayak webinar-webinarnya Komeng tuh, gue juga udah ikut 2 kali yang toxic relationship sama yang terakhir apa ya terakhir gue lupa deh Apa sumpah. itu ya? Apa yo? Dan dia juga ikut pas itu yang terakhir. Ya, ada. Kita Gua juga berdua ada ikut ikut. loh guys. Oh oke. Ini lupa judulnya apa ya? Kayak tentang ngebahas tentang apa ya, trust issue ya. Oh itu trust issue. Ya. Trust issue. Itu juga kalau kayak gitu kan kayak pembawaannya kan kayak lebih asik aja sih. Terus dari toxic relationship lu merefleksikan relationship lu toxic atau enggak nih? Waduh. Jangan lah ya. Gue yakin enggak nih. Sehat kok kita ya. Sehat, pasti sehat dong ya. Sehat, baik. Sehat. Baik. Kalau Putri gimana nih? Toxic gak? Waduh. Apa nih? Apa nih? Enggak lah. Sehat lah Apa semuanya nih? lah ya. Ya semua sehat lah ya. Sehat lah ya, semuanya sehat. Oke. Kalau yang lain? Yang ini cara ini yang ngembanginnya ya. Ya sama sih, gue mungkin mulai dari ikut aktif dari kampus itu bener-bener the smallest thing yang sebagai mahasiswi juga bisa lakuin gitu ya. Just try dulu, nggak ada salah, nggak ada benar. Toh kalau misalnya apapun hasilnya bakal ini jadi pelajaran kok gitu. Betul banget, betul. Fendian, gimana Fen? Kalau lu? Ya kalau aku sendiri kalau masa lalu aku kan cenderung kayak beda banget dari orang lain kan. Gua orangnya sangat nggak bisa sosialisasi dan nggak ada teman banget dulu. Jadi gua kayak apa ya? Misalnya orang lain tuh udah pada tahu kan, udah secara autopilot bisa sosialisasi dengan baik, tapi gua tuh kayak nggak bisa lakukan apa-apa gitu. Gue ingat banget pas masa gua dulu SMA nggak ada teman yang dekat, habis itu gue nggak tahu cara ngomong itu gimana. Tapi pas kuliah gue udah banyak rasain perubahan yang besar lah ya di bidang sosialnya gue. Dan itu semua bermula dari ya gue coba aja gitu, lakukan aja yang menurut gue itu harus gue lakukan. Salah satunya kan ya sosialisasi, soft skill. Jadi gue rasa ya organisasi kan juga penting tuh, bisa mengasah skill kerjasama, sama juga mengasah skill teamwork, leadership juga, bisa ketemu orang-orang, dan dari situ kan bisa improve tuh soft skill-nya. Kalau ada konflik bisa diselesaikan sama-sama, diomongin baik-baik. Dan sebenarnya sih ya semakin banyak kita hadapin ketakutan kita itu, justru kita malah merasakan semakin banyak keajaibannya gitu loh. Makin banyak kita melakukan apa yang menakutkan itu, justru ketakutan kita tuh makin hilang. Bukan makin tambah banyak, tapi malah makin hilang gitu. Nggak tahu kenapa. Nah, kalau dari gua itu aja sih kurang lebih.
Mau nanya, penasaran. Kalau dari Vendia itu Kenapa nih? keajaiban apa sih yang paling akhir ini yang lu dapatkan dari lu ngelawan Fury itu? Kayaknya menarik sih. Wih. Kayak tadi statement lu menarik sih menurut gua. Wih. Ya, lu tabrak Fury. Bisa. Lu. Bisa Keajaiban. kita kutip ya quotes-nya ya. Iya, bisa kita kutip gitu. Wih, mantap. Kalau keajaiban, sebenarnya ada banyak, tapi ya gue paling nggak milih beberapa aja lah. Ya salah satunya jadi ini, keajaiban. Gue jadi bisa public speaking gitu di depan umum. Walaupun ya cuma online doang, misalnya kayak jadi MC di webinar gitu, gue aja nggak nyangka tuh. Oh, emangnya gue bisa jadi MC? Dan waktu itu sempat 2 kali jadi MC webinar 2 kali, dan itu lancar, nggak ada hambatan apa-apa. Lalu gue juga pas di kuliah udah temu dengan banyak orang, udah kenalan sama banyak orang juga, dan yang gue nggak nyangka sih bisa sampai kayak gitu. Soalnya di SMA gue nggak ada teman yang gimana dekat lah gitu. Gue inner circle-nya kecil banget. Tapi pas di kuliah tuh udah bisa, ya ada teman lah, udah lebih banyak teman daripada sebelumnya. Keren banget. Kerasa banget perubahannya ya. Tapi Ya. bener loh, lu pada berasa nggak sih dulu si Vendia tuh masih diam-diam, tapi sekarang dia udah bisa cerita Iya, gitu. iya. Bener-bener Dulu kerasa Vendia banget. dingin banget. Pertama kali gue ketemu Fendi aja ya, dia kayak kaku banget. Gue kayak takut gitu mau nyapa dia, weh. Kalau sekarang dia udah Aduh. lebih- Sekarang enggak lah, Fen. Anjay, karakter development Oke. ya. Berarti misi kita sukses ya untuk menambahkan karakter kita, menambahkan skill di diri kita. Berarti secara gak langsung misi kita itu udah sukses loh guys. Secara internal ya, secara Secara internal. internal. Kita Ya, internal kita lagi gencar-gencarin juga kan. Gitu. Betul, oke deh. Kalau dari kalau gue sendiri, selain ikut organisasi, gue juga sama sih kayak Lydia. Gue ikut webinar. Tapi yang pembahasannya itu memang yang emang menarik aja buat gue. Dan gue biasanya tuh tertariknya kurang lebih nggak dari sisi psikologi. Terus mungkin kayak bahas tentang mental, tentang hubungan, tentang inner child, dan something like itu gue suka banget untuk bahas itu. Karena secara nggak langsung kita jadi belajar gitu loh. Terus gue ada ikut kelas, ibaratnya kayak yang gimana sih rasanya kita tuh jadi introvert, tapi tuh harus explore dunia luar tuh gitu kan. Karena introvert kan gimana sih rasanya tuh cenderung pemalu buat kenal sama orang-orang baru kan. Kita butuh effort yang lebih ekstra buat reach out orang-orang luar gitu. Jadi gue dari ikut webinar itu gue kayak kayak gue tahu nih gue harus gimana dan lain-lain. Itu cuma salah satu cara gue untuk menambah soft skill gue sih, dengan ikut kelas online yang gratis, ikut kelas bahasa dan lain-lain. Itu sih. Oh wow, berarti lumayan similar ya kayak Lydia ya. mirip ya kalian. Aduh. Kayak ngomong-ngomong, kita kan sekarang lagi kuliah, ada yang hybrid, ada juga yang online nih. Dan kalau kita semua sih masih online ya, kalau kita ya. Dan kalau social life kalian nih gimana? Aku penasaran nih, soalnya kan kita kalau kuliah online itu pada di rumah terus, habis itu jarang ada keluar rumah. Mungkin keluar rumah pas kalau ada hal penting doang, atau kalau diajak teman doang, jalan-jalan gitu. Kalau kalian gimana social life pas lagi kuliah online? Coba dari siapa dulu ya? Siapa dulu nih? Putri dulu deh, Aduh, dari gue dulu. Aduh, gue jawab apa ya? yang duluan ngomong. Soalnya kan biasa host nanya-nanya, sekarang ditanya nih. Iya, nanti kita yang nanya host. Ada ini ya, rada kaku ya kalau misalkan kebiasaan gue yang nanya, jadi pas giliran gue ditanya, aduh, gimana dijawabnya nih gitu. Social life gue, gak tau sih ya, gue merasa, jadi kayak ada faktor umur juga gak sih? Aduh, ini kalau dari, mungkin karena faktor
faktor kita makin dewasa juga, makin tahu apa yang kita pengenin, reach goal kita tuh apa. Jadi mungkin dari segi sosial itu gue ngerasa semakin menyempit sih. Gue mencari temen, Iya. temen yang emang bisa mensupport gue dan bisa, ibaratnya bukan yang waktunya buat ngajak main-main terus deh, tapi yang ngajaknya tuh bareng-bareng, ayo kita sukses bareng dan lain-lain gitu. Dan sebenarnya gue ngerasa semenjak pandemi ya, gue agak jadi lebih gimana sih, pendiam orangnya. Karena gue ibaratnya kayak lupa how to interact with others gitu. Paham gak sih rasanya? Jadi aduh, gue bingung apa nih. Gue ketemu sama orang, gue malu-malu jadinya, kayak apa yang harus gue bahas sama mereka gitu sih. Jadi secara sosial ya ada positifnya, gue jadi bisa menemukan orang yang emang sepemikiran, se-vibes sama gue, lebih se-vibes lagi. Tapi negatifnya gue merasa ya gue kayak jadi lebih pendiam, lebih gitulah, makin tertutup orangnya gitu sih. Oke lah, jangan gue lagi deh, langsung aja udah mau apa nih. Ya, siapa nih, MS Lydia? Boleh, oke. Mungkin dari gue ya. Kalau gue social life gue sih sebenarnya nggak terlalu gimana. Mungkin dari sebelum-sebelumnya, di sebelum pandemi dan sampai sekarang itu, gue jujur gue ngerasa kalau gue tuh sekarang lebih berani untuk explore ya. Soalnya selama pandemi kayak gue ngerasa kalau misalnya gue kayak kupu-kupu kayak gitu kan. Jadi kayak ada beberapa waktu yang gue sempat lewatin sia-sia gitu. Terus gue kayak oke, ternyata udah banyak waktu nih yang gue udah sia-siain. Jadi tuh gue pengen nyoba ini, pengen nyoba itu. Jadi kayak lebih ada semangat gitu, pengen nyoba gitu. Social life gue juga kayak gue tetap kontak sama temen gue dan segala macam. Bahkan kayak yang tadinya di offline gue jarang banget gue kontak, terus tiba-tiba waktu pas lagi online kayak ada kerja kelompok dan segala macam, tiba-tiba bikin Zoom-an yuk apa segala macam, bareng-bareng rame-rame itu apa segala macam, ngobrol. Ternyata tuh yang sebelumnya gue jarang banget ngobrol jadinya ngobrol, tapi nggak nutup kemungkinan juga ya mungkin kayak ada orang yang kayak ngelakuin kayak gitu juga, jadi tuh yang tadinya deket sama kita jadi jauh dan segala macam, itu biasa lah pasti ya. Tapi ya gitu, jadi gue lebih berani sih ngerasanya ya sekarang untuk ngobrol sama orang. Dan terus kemarin itu gue juga sempet kayak nonton, kayak ada orang kayak bener-bener kayak dia bilang gini, dia di satu tempat public space gitu, terus dia kayak coba nyapa orang yang dia nggak pernah kenal. Dan gue itu cobain dan itu menurut gue asik juga loh. Mungkin kayak ada yang di reject apa segala macam, tapi kalau misalnya di reject kayak ya udah lu belajar kayak jadi tebel muka kayak gimana sih gitu. Terus ada juga yang kayak tiba-tiba kenalan apa segala macam, oh ternyata gini, kayak kita ngelihat tambah lagi satu view dari orang yang backgroundnya beda kayak gitu. Jadi itu sih, jadi gue so far social gue sekarang lebih berani lah untuk ngobrol kayak gitu sih kira-kira. Tinggal yang terakhir nih, kalau dari Lydia bagaimana? Kalau dari gue sih ya, kayak kalau masih dulu gitu ya, kayak gue tuh kayak kalau bisa main tiap hari sama teman main gitu. Tapi kan kalau kayak mungkin sekarang kayak yang Putri bilang faktor usia ya, jujur gue kayak lebih pengen istirahat aja di rumah gitu loh. Terus juga gue juga setuju banget sama yang Putri bilang, kayak makin kesini tuh kayak lingkup pertemanan itu semakin kecil, yang kayak bener-bener punya satu tujuan aja sama kita gitu, kayak makin deket aja gitu. Maksudnya kayak teman-teman yang lain kayak udah mulai berhilangan satu persatu gitu lah ya, kayak gitu sih. Oke. Kalau Vendia gimana nih social life-nya? Kalau gue rasa mirip-mirip sama Putri nih. Waduh. Ya benar. Ya gue rasa ya gue kan memang agak awkward juga kan kalau misalnya di social life, di pertemanan. Ya, apalagi ya masa lalu gue kan kayak gitulah, tapi lebih parah masa lalu gue sih. Habis itu yang gue rasain juga lingkup pertemanan makin
kesini tuh makin kecil, tapi yang anehnya tuh kita makin dewasa, kita makin temu banyak orang, tapi kita juga makin berpisah dengan banyak orang gitu. Dan teman-teman yang tersisa itu teman-teman yang sefrekuensi, yang kita rasa cocok. Dan itu bisa Bener macam-macam banget. frekuensinya. Dan yang gue lihat itu energi di alam ini tuh kayak aneh gitu loh. Misalnya orang yang punya hobi yang sama, dia tuh ngumpul sama-sama. Kayak orang yang setuju. suka, ya kan? Setuju kan? Setuju. Kayak orang yang suka minum-minum, ngumpul sama yang suka minum-minum. Orang yang suka organisasi, ngumpul Minum sama apa yang nih? suka organisasi. Yo, minum apa tuh? Gue rasa bisa Air. dijawab lah. Minum air. Minum kopi bareng. Nah, minum kopi, ya, kayak gitulah. Habis itu orang yang misalnya suka suka judi, ngumpul sama yang suka judi. Orang yang suka ngegame, ngumpul sama yang suka ngegame. Yang suka bisnis, ngumpul sama yang suka bisnis. Ya kayak gitulah, udah pada ngumpul-ngumpul gitu. Nggak kayak pas masa kecil, di mana orang-orang tuh bisa teman sama siapa aja. Ya, makin dewasa makin sempit dan kita makin kayak punya teman itu yang sefrekuensi dengan kita gitu. Ya makin dewasa gua rasa makin kesepian juga ya, soalnya teman-teman yang dekat itu udah nggak sebanyak yang dulu lagi. Tapi gua rasa teman yang tersisa itu semakin berkualitas juga, semakin cocok juga dengan kita gitu. Lalu apa lagi ya? Kalau misalnya gua dulu kan bisa dianggap mulai dari nol lah gitu kan, nggak ada teman apa-apa. Tapi pas di kuliah ya dimulai dari kuliah online, lalu kemudian ada beberapa kali kerja kelompok itu bisa ketemu dengan teman-teman. Dan memang sih ada kerasa kayak mereka tuh udah dekat duluan gitu, mereka udah bisa bonding duluan. Dan gue baru bisa temu mereka di saat itu, mereka tuh udah dekat duluan gitu loh. Dan gue rasa memang agak awkward juga sih kalau pengen approach atau pengen ngomong gitu. Tapi ya gue rasa that's okay lah. Ya itu dibiarin aja dan kita lakukan aja apa yang kita bisa. Dan nanti rasa awkward-nya pun lama-lama bakal hilang lah. Kalau udah terbiasa. Widih, keren. Oh wow. Wow, berat ya. Gila, kata-kata Fedia tuh emang selalu menyentuh ya. Iya, betul. Bebannya, aduh nggak kuat deh. Gila, Deep, Fedia. deep. Mantap. Keren deh, gila. Gue senang kalau kata-kata gue bisa menyentuh. Keren keren. Keren, Oke. keren. Tinggal menyentuh hati wanita aja ya kata-katanya aja. Iya. Nih. Oh ya, habis itu ada satu lagi nih. Apa tuh? Yang mirip-mirip. Kalau yang tadi kan social life di masa kuliah online. Kalau sekarang tentang keseharian di rumah. Nah, kalau sama kuliah online kan paling sering kan di rumah aja gitu kan, nggak ada kemana-mana. Habis itu mungkin bisa bosan juga, habis itu kerjakan tugas pun juga di rumah. Ada yang sambil bantu orang tua, dan ya gue pengen dengar dong dari kalian gimana nih. Nah, dari siapa nih? Siapa nih? Siapa nih? Kayaknya setiap topik kita mesti ada yang satu tunjuk ya, nggak ada yang volunteer. Iya. Siapa ini? Lydia. Daripada kita nunjuk, kita mau vote siapa nih gitu. Siapa nih? Spesifik kita vote Lydia nih, kenapa dari Nah, Ini gue vote juga Lydia nih. Nah oke, sip, Ini Lydia dulu. gue ya. Kalau buat keseharian gue di rumah ya, kalau misalnya gue ada waktu luang, kadang gue workout tau biar body goals gitu. Wajah. Oh, Terus juga gue juga ngurus all shop. Ya, sama ngurus all shop aja sih. travel shop. Bisa apa tuh kalau boleh tahu tuh? Thrift shop. Wih. Boleh nih kalau ada kalian yang pengen nge-thrift, boleh langsung Boleh kontak guys. Lydia. Ayo, promosiin dulu dong. Ayo guys, follow ya guys di skyfall.id. Jangan lupa di follow. Oh bukannya James Bond ya? Bukan. Ya keseharian gue kayak cuman itu aja sih.
Gue kan Oke. penasaran sama kesehariannya KMS sih, soalnya dia kayak kelihatannya sibuk banget ya. Oh, kayak kasar-kasum gitu ya. Tapi oke. Aduh, gimana nih kok? Oke, banyak. Biasanya ya dari ke kesehariannya gue pagi gue banyakan gue bener-bener strict, gue harus bangun jam 8, regardless gue tidur jam berapa gitu, gue mau malam apa segala macam, tapi jam 8 udah harus bangun. Kalau enggak kayak rasanya gue ngemis banyak banget waktu gitu ya. Serius itu? Serius. Bangun jam 8, jadi lu mau tidur jam berapa aja untuk bangun jam 8 Iya. setiap pagi? Serius. Gue speechless sih jujur. Gila sih, iya sama. Lu Terus, gila sih, anjir. kayak gitu. Nah udah di jam 8 pasti oke, lu pasti kayak mikir kayak aduh ngantuk apa segala macam gitu kan ya. Kayak aduh pasti mager kan, apalagi waduh gravitasi di ranjang tuh udah paling gede lah di antara semua banget. planet. Habis itu ya udah, kalau mau nggak mau ya lu mesti paksa gitu. Oke, gue langsung berdiri, gue ambil air, isi air, minum banyak. Udah tuh, udah biasa kok gue ada pull up bar ya. Jadi gue suka ngehang dulu, apa tuh maksudnya ngayun di situ. Semenit 2 menit aja, itu udah cukup. Itu pasti langsung tiba-tiba langsung gitu. Oke, seger pas segala macam. Sikat gigi, cuci muka, mandi. Abis itu lu kerjain deh jam 9 lu mau kerjain apa segala macam. Yang penting lu bangun, lu nggak tidur deh kayak gitu. Biasanya kayak gitu ya. Abis itu tapi kan biasanya gue kuliah dari pagi sampai sore, itu yang paling busy ya. Tapi kalau misalnya ada yang paling ada yang cuma satu kelas sehari, kayak cuma 2 atau 3 jam gitu kelasnya gitu, sisanya gue pasti bakal buat tugas ataupun gue kayak ya nugas lah banyakan gitu. Habis itu malam jam 7 gue ambil course lain gitu, gue belajar salah satu hal yang gue pengen pelajarin gitu. Nah, dan jangan lupa olahraga, gue juga pengen bodybuilding kayak dia, anjay. Ih, Tapi bener loh, kayak misalnya ya olahraga itu kayak bener-bener salah satu bagian lifestyle gue ya, yang bener-bener gue pengen lanjutin gitu. Apalagi gue suka yang namanya MMA gitu, jadi ya asik lah gitu. Kayak gitu, nggak cuma dari fisik tapi latih disiplin guys, kayak gitu. I see. Kayak gitu kalau dari gue. Kalau dari Putri gimana nih? Kalau dari gua, kegiatan gua ya gitu-gitu aja sih sebenarnya guys. Kayak bangun tidur. Tapi gua bangun tidurnya gua nggak kayak MS sih. Ini gua mungkin kalau MS kan jam 8 pagi harus bangun. Gua pokoknya yang penting gua harus 8 jam tidur. Itu harus banget. Jadi ya mau kalian ngatain males or what, yang penting 8 jam itu gue harus tidur, gue harus mencukupi waktu 8 jam gue. Terus biasanya gue ya kalau lagi kuliah ya gue kuliah, kalau ada waktu kosong gue main sama teman-teman, terus jalan-jalan juga, hangout. Terus karena gue tuh suka banget sama adventure, jadi gue tuh kadang pengen banget kayak ada satu hari gue tuh ngebolang lah ke sana, kemana, ke tempat A, ke tempat B, ke tempat C, tapi biasanya nggak gue upload karena gue lebih menikmati suasana pas di saat itu. Jadi mungkin gue baru upload ke sosial medianya tuh ya beberapa hari kemudian gitu. Terus ya kalau ini kadang suka bantuin mama di dapur. Gue kayak anak mama banget ya. Bantuin. Itu namanya anak yang berbakti kepada orang tua. Iya. Kalau lagi nggak bantuin ya paling gue ujung-ujungnya nonton sih. Karena gue suka banget nonton film sama nonton drakor gitu. Itu aja sih. Itu sih. Kalau lagi ada tugas ya gue tugas biar gue nggak kepikiran mulu kalau ada tugas gitu. Oke, mungkin nanti dia bakal lagi bisa join lagi kali ya. Ya, join Mungkin lagi. lagi ada gangguan koneksi deh. Betul. Oke. Oke deh. Kalau gua kesehariannya, kalau gua kurang lebih kayak ya sekedar ngerjain tugas kuliah,
di kosan. Habis itu kadang ada nyempatin waktu juga buat olahraga, jogging gitu kan, biar sehat. Tapi bukan buat body goals ya, tapi cuma buat sehat aja gitu, biar ada aktivitas fisik. Olahraga sampai capek. Habis itu di kosan gue ada sekedar belajar-belajar. Kadang kalau mau refreshing, gue nonton YouTube, atau kadang gue baca buku, jalan-jalan kemana gitu. Tapi ya gue nggak ada upload juga sih ke Instagram sih. Gue ya sekedar menikmati aja. Gue nggak kasih tahu ke siapa-siapa, gue keluar sendiri gitu. Lalu kadang-kadang juga ada sempatin waktu buat gue ini kayak apa ya? Gue anggap dia sebagai ya mentornya gue lah gitu kan. Gue suka telepon sama dia, ngomongin soal pengembangan diri gitu. Dan ya gue enjoy ngobrol sama dia. Ngobrol sampai berjam-jam, telepon. Ya pas malam hari ya gitulah. Kurang lebih kayak gitu-gitu aja sih keseharian gue. I see. Oke deh. Wah gila, topik kita dari yang ringan nih, gimana adaptasi, sampai benar-benar berat banget. Sumpah. Kerasa nggak sih pembahasan kita? Kerasa banget gitu. Banyak banget ya. Banyak banget sumpah. Oke deh guys, Tapi mungkin semoga kayak apa yang kita lagi ngomongin gini kan, kita kan bakal sharing juga, kayak bisa bermanfaat juga gitu bagi yang nonton nanti itu. Ya nggak? betul banget, benar banget. Kita ngadain podcast ini tuh dengan harapan, maksudnya dengan cerita-cerita kita, jawaban-jawaban kita itu bisa jadi insight baru buat pendengar-pendengar kita sih, ya gak sih guys? Oke nih, Banget. nih sebelum gua nutup, kita bentar lagi kan tahun baru nih. Kalian ada nggak resolusi buat tahun baru kalian dan harapan kalian untuk BEM lebih tepatnya? Boleh? Langsung aja deh dari ketua kita dulu. Dulu ya. Oke. Mungkin resolusi untuk pertama gue sendiri, gue pengen orangnya jadi lebih berani lagi, punya ada challenge apa segala macam, bisa lebih tackle dengan lebih baik, lebih efisien. Itu aja sih yang gue pengen ya. Dan harapannya untuk BEM itu, gue pengen BEM itu kedepannya bakal jauh lebih membangun lagi, dan bisa membanggakan nama kampus Podomoro, dan juga memberikan dampak yang baik gitu, dan menumbuhkan bibit-bibit unggul ya, tentunya yang bakal bermanfaat banget buat bangsa ini gitu. Oke deh. Oke, dari Vendia sendiri? Ya, kalau dari gue sendiri, gue pengennya di tahun depan gue jadi orang yang lebih berani buat ngambil ya tantangan-tantangan lah kalau misalnya itu ada. Lalu gue juga pengen jadi orang yang punya soft skill yang lebih bagus lagi daripada sebelumnya, yang meningkat terus, lalu semakin dekat sama goals-nya gue. Dan kalau harapan buat BEM sendiri ya semoga nanti yang daftar BEM di periode berikutnya juga makin banyak, lalu BEM nanti bakal bisa bermanfaat bagi mereka-mereka, bagi kampus kita, bagi anggotanya, dan juga bagi orang-orang yang lain juga. Ya, semoga banyak orang yang bertumbuh karena masuk BEM. Oke. Not last but not least, Lydia. Maaf ya guys, tadi nge-lag. Gak apa-apa. Jadi kalau resolusi gue mau biar bisa lebih berani lagi buat coba-cobain hal yang baru. Terus juga semoga gue bisa makin belajar bertanggung jawab. Terus juga kalau buat harapan buat BEM, semoga semua proker-proker BEM di tahun depan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Amin. Oke, kalau dari gue sendiri mungkin ya sama kayak ketiga narasumber hari ini, kurang lebih goals gue tercapai, hal-hal yang negatif di tahun ini dan di diri gue di tahun depan itu bisa lebih baik lagi. Terus kalau harapan buat BEM semoga ya
semakin bisa membangun untuk Podomoro sendiri, buat diri kita, buat mahasiswa dan buat masyarakat lain. Terus ya kita semakin deket. Selain itu, ya itu proker-proker yang masih ada bisa berjalan dengan baik tanpa ada hambatan apapun. Wih. Amin. Amin. Oke guys, thank you banget sebelumnya kalian udah mau datang di podcast kali ini dan ngebahas dari yang topiknya tuh benar-benar yang ringan sampai yang berat, dan kalian udah ngasih insight baru. Aku mau ngucapin makasih, dan gua mau ngucapin mohon maaf kalau ada kesalahan kata atau kesalahan kalimat atau apapun yang nggak sengaja bikin kalian sakit hati or what. Dan aku juga mau ngucapin ke kalian selamat Natal dan Tahun Baru, dan buat semuanya juga yang nonton dan dengerin podcast ini, gua selaku perwakilan dari tim PD, meskipun ada ketuanya di sini, gue ingin podcast lu. gue ingin mengucapin Happy New Year and Merry Christmas, dan see you guys di podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye semuanya. Bye. See you guys. Thank you.